Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pada kesempatan yang indah ini, semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, mencurahkan barokahnya kepada kita, dan memberikan rahmatnya dari segala penjuru, sebagaimana janji Allah kepada orang yang mengingatnya, yaitu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah kecuali akan turun ketenangan baginya. Itulah janji Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan mengelilinginya. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat juga hadir di tengah-tengah mereka. Dan juga di antara maknanya adalah mereka wada'at ajnihatahum ridan li talibil ilm. Mereka, para malaikat, meletakkan sayap-sayap mereka ridha terhadap para penuntut ilmu. Mereka hadir bersama kita. Mereka menyimak kajian bersama kita. Mereka mengingat Allah bersama manusia. Dan Allah juga menyebut kita di sisinya. Allah tidak melupakan orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak meninggalkan orang-orang yang berusaha membenahi umat, orang-orang yang berusaha membenahi diri-diri mereka sendiri. Maka kita berharap banyak kepada Allah, mengharapkan sesuatu yang besar dari perbuatan kita. Tidak pernah seorang penuntut ilmu merasa rugi ketika waktunya dia pakai untuk menuntut ilmu. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pada bab ke-29 dari kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, babun ad-dinu yusrun. Bab bahasanya agama adalah sesuatu yang mudah. Ketaatan kepada Allah adalah sesuatu yang mudah. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbud din ila Allah al-hanifiyah as-samhah. Alhamdulillah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah Al-Hanifiyah. Agama yang lurus, yang sesuai dengan perintah Allah. As-Samhah, yang mudah. Yang mudah yaitu yang wajib-wajib. Apabila seseorang perhatikan perintah Allah, perintah untuk mengerjakan yang wajib, kita akan dapati bahwasanya agama itu sangat mudah. Imam Bukhari
membawakan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama adalah sesuatu yang mudah. Sesuatu yang gampang pada asalnya. Tidak akan memberatkan manusia. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah berfirman, tidaklah aku menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, agar kamu sengsara. Tidak pernah Allah menginginkan siksaan dari ketaatan kepadanya. Allah tidak ingin menyiksa hamba-hambanya yang bertakwa. Allah tidak ingin memberatkan sesuatu yang berat kepada hamba-hambanya. Agama ini dibangun di atas kemudahan. Dan Allah juga memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Allah yang dominan adalah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sifat Allah tidak dominan di marah, sangat pemarah, atau ya sebagaimana kita lihat manusia apabila sifatnya pemarah dan dominan sifat pemarah itu, maka kita akan melihat perbedaan dengan orang yang dominan sifat kasih sayang, sifat kelembutan, maka akan berbeda. Sedangkan sifat dominan Allah, sifat asal atau sifat Allah yang paling sering ditunjukkan, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita mengenal Allah dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, Ar-Rahman Ar-Rahim. Akan tetapi Allah tidak lupa, tidak mengabaikan hak-hak hambanya yang terzalimi, sehingga Allah meletakkan setelah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah berfirman, Maliki Yaumiddin. Dia akan mengadili orang-orang yang zalim pada hari kiamat. Tidak membiarkan hak-hak orang yang dizalimi terabaikan hanya karena sifat penyayangnya. Sifat sayang bukan berarti kita mengabaikan keburukan-keburukan. Apabila dengan menghukum kita bisa menghentikan keburukan, kita bisa mencegah keburukan tersebar, maka itulah sifat rahmat dari Allah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna dina yusrun, sungguhnya agama adalah suatu yang mudah. Walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seorang memaksakan diri, yushaddid, memaksakan diri, atau dia takalluf, dia memaksakan atau mencari-cari sesuatu yang berat dalam agama, kecuali dia pasti ini ghalabah, kecuali dia akan dikalahkan atau tidak akan mengamalkan kembali agama. Tidaklah ini walan yusyada ad-dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seorang memaksakan diri dalam agama ini kecuali dia akan ghalabah, kecuali akan dikalahkan oleh agama itu. Dalam artian dia akan meninggalkan agama. Dia akan tidak mengamalkan lagi. Dia akan merasa berat, merasa bosan. Hatinya tidak mampu untuk menanggung beban berat tersebut, sehingga dia meninggalkannya. Fasaddidu wa qaribu. Fasaddidu, maka teruslah untuk berusaha di atas kebenaran.
Wa qaribu, dan capailah kesempurnaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sadidu, terus di atas kebenaran. Jadi sebagaimana dalam hadis yang lain, al-qasdah tablughu. Pertengahan, al-qasdah. Kita tidak berbuat ghulu, tidak berlebihan, tidak juga meremehkan. Apabila kita mempertahankan sifat pertengahan itu seumur hidup, maka kita akan meningkat perlahan-perlahan. Qaribu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan juga untuk berusaha mendekat ke kesempurnaan, yaitu perlahan agar jiwa mampu menahan. Sebagaimana tabiat manusia perlu tahapan dalam belajar, dalam melakukan pekerjaan, maka sebagaimana agama juga memerlukan hal tersebut, karena manusia tidak jauh dari tabiatnya. Tidak mungkin anak SD mempelajari aljabar atau algoritma atau bahkan kalkulus, tidak mungkin. Atau tidak mungkin seorang anak kecil kita perintahkan untuk mengangkat beban 100 kilo, padahal dia belum pernah berlatih mengangkat beban 5 kilo. Maka bisa dipastikan dia akan menyerah. Wa absyiru, berbahagialah. Dalam beragama kita diperintahkan untuk melakukannya dengan gembira. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika faltafrahu atau falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaan, ini nikmat dari Allah, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan itulah hendaknya kalian berbahagia. Dalam beragama, seseorang harus membangun apa yang diamalkannya dari mahabbat Allah, yaitu seseorang beragama dengan cara mencintai Allah, menumbuhkan kecintaan kepada Allah, melatih kecintaan tersebut kepada Allah. Dia banyak merenungkan nikmat-nikmat Allah kepada dirinya, mengingat Allah dalam berbagai kondisi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah. Ketika makan, kita katakan bismillah, kita minta kepada Allah pertolongan. Ketika selesai makan, kita katakan alhamdulillah, yaitu mengingat nikmat-nikmat Allah, menambah kecintaan kita kepada Allah. Kita paham bahasanya cinta itu tidak akan bertambah dengan sendirinya. Cinta itu perlu ditumbuhkan, yaitu dengan cara mengingat kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Banyaknya hal, banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sangat banyak, hingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Mengingat nikmat Allah itulah yang memunculkan kecintaan, yang menjadikan kita berbahagia. Maka kita harus senantiasa berbahagia atau menumbuhkan kecintaan itu untuk menjadikan kita bahagia dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Memakai baju, kita diperintahkan untuk berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadza tsawb min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku atau memakaikan kepadaku baju ini tanpa min ghairi haulin minni wala quwwah,
tanpa upaya dan kekuatan dariku. Allah yang beri kekuatan, Allah yang beri keinginan, sehingga kita bisa memakai baju. Allah yang menjadikan manusia ingin membuat baju, memberikan kemampuan untuk membuat baju. Bayangkan kalau setiap manusia harus membuat bajunya sendiri. Kita gak tahu cara membuat kain itu seperti apa. Kita hanya tahu beli. Kalau seandainya kita buat, seperti apa susahnya. Inilah nikmat-nikmat Allah yang harus senantiasa kita ingat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan kepada kita untuk mengingat nikmat-nikmat Allah. Bahkan ketika selesai sholat, kita disyariatkan untuk berzikir Alhamdulillah 33 kali. Dari Alhamdulillah ini bukan cuma lisan yang bergerak, tapi hendaknya kata-kata Alhamdulillah ini menggerakkan hati, mengingatkan kita terhadap nikmat-nikmat yang besar dari Allah, sehingga akan membuat malu perbuatan buruk kita, menjadikan kita malu untuk berbuat buruk, menjadikan kita malu apabila kurang dalam memenuhi perintah-perintah Allah, menjadikan kita malu apabila kurang baik dalam mengerjakan perintah-perintah Allah. Maka hendaknya seorang senantiasa mentadaburi ayat-ayat Allah, zikirnya kepada Allah, sehingga kecintaannya semakin besar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir bukan sekedar lisan, yaitu agar hati kita tergerak, yang menimbulkan amalan, yang menimbulkan perubahan dalam hidup, bukan sekedar kata-kata. Jangan sampai zikir itu hanya berhenti di masjid, tak ingat terus pada Allah, sehingga ketika melaksanakan agamanya kita merasa bahagia. Kita merasa ini bukan tuntutan dari Allah, tapi ini bentuk rasa syukur kita pada Allah. Sehingga kecintaan itu meringankan ibadah kita. Wasta'inu bil ghadwati wa rawhah. Dan isti'anah, minta tolonglah bil ghadwah, yakni di waktu pagi. Minta pertolongan pada Allah. Allahumma a'inni, Allahumma ansurni, di waktu pagi dengan zikir-zikir pagi. Wa rawhah, dan sore hari. Waktu sore kita minta pada Allah, minta pertolongan agar dikuatkan melakukan ibadah sampai akhir hayat kita. Umur manusia sangatlah pendek dibandingkan nanti di akhirat. Bagaimana kita mengetahui panjang atau pendek waktu seseorang? Itu dengan perbandingannya. Kita berdiri pada mahsyar 50.000 tahun, sedangkan umur kita di dunia yaitu 60 tahun, 70, 80, 100, jarang yang lebih dari 60. Sedangkan nanti berdiri pada mahsyar 50.000 tahun. Perbandingan yang sangat jauh. Kalau kita tidak mampu bersabar pada kehidupan dunia yang sementara ini, bagaimana nanti bersabar di kehidupan akhirat? Perjalanan yang sangat panjang. Bagaimana nanti kalau kita masuk ke neraka? Gimana cara menebusnya? Gimana cara untuk bersabar di dalam neraka?
Bahkan Allah mengatakan, isbiru aw la tasbiru, sawa'un 'alaikum. Sabar atau tidak sabar ketika kalian di neraka sama saja, tetap panas, tetap berat. Amalan selesai, hari-hari beramal itu selesai. Ketika kita di akhirat, itulah hari kita memanen, kita mengambil ganjaran dari perbuatan kita. Apabila itu baik, kita akan mendapatkan kebaikan yang abadi. Apabila itu buruk, maka kita akan mendapatkan siksaan yang keras. Nasta'inu bil ghadwati war rauhah wa syai'in minad duljah. Maka minta tolonglah kepada Allah pada pagi, sore, dan sedikit waktu di awal malam. Perintah-perintah Allah yang wajib sangat mudah. Namun apabila kita ingin derajat yang tinggi di sisi Allah, menjadi orang-orang terdekat Allah, maka perlu usaha lebih. Kesuksesan tidak mungkin diraih kecuali dengan kesungguhan. Sebagaimana dunia, apabila seseorang bermalas-malasan, menyia-nyiakan waktu, dia tidak akan lepas dari kubangan kemiskinan, tidak akan lepas dari kondisi yang susah. Apabila seorang mau lepas dari kondisi itu, dia harus bergerak maju, bergerak ke atas untuk terlepas dari kubangan kemiskinan. Dia harus maju, merubah hidupnya. Sebagaimana orang yang ingin ketinggian, ingin derajat yang tinggi di sisi Allah, dia harus berjihad melawan hawa nafsunya, mengisi waktunya dengan sesuatu yang bermanfaat. Tidak harus orang itu sholat terus menerus, bahkan bekerja untuk dunia atau untuk mendapatkan dunia, agar kita mampu menjalani ibadah, termasuk ibadah. Sarana yang kita niatkan untuk ibadah adalah ibadah. Bahkan kita bermain atau beristirahat bersama anak atau istri atau keluarga atau teman, apabila itu untuk memenuhi hak diri kita agar kita bisa semangat dalam beribadah, maka itu juga ibadah. Itu bernilai ibadah di sisi Allah, yaitu seorang membagi waktunya sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk bekerja, sepertiga untuk diri sendiri. Kemudian dia tambah sedikit demi sedikit, dia naik sedikit demi sedikit untuk Allah, untuk nikmat yang besar di sisi Allah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dari hadis ini memberikan kita beberapa faedah. Agama itu mudah, tidak perlu berbuat berlebihan. Berlebihan yang dimaksud adalah memaksakan diri pada sesuatu yang tidak dimampui oleh jiwa, atau jiwa belum mampu untuk menanggungnya, atau sengaja mencari-cari sesuatu yang berat, atau dia mengerjakan ibadah yang besar pada satu waktu, kemudian dia tinggalkan, selesai, tidak diistiqomahkan. Itulah ghulu. Atau mendahulukan semangat di atas mendahulukan semangat daripada ilmu. Yang penting pergerakan,
gak perlu menuntut ilmu. Ini termasuk hulu atau melebihi apa yang diajarkan oleh sunnah, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudahan yaitu tetap di atas sunnah, bukan kemudahan yang diinginkan oleh hawa nafsu. Atau seseorang menganggap semua hal sunnah itu seperti wajib, sehingga dia takut untuk meninggalkannya di waktu-waktu berat, sehingga memberatkan hatinya. Kemudian dia meninggalkannya, menganggap semua hal harus diamalkan sebagaimana amalan-amalan wajib, padahal itu sunnah. Tadyiqu ma wassa'ahullah, mempersempit apa yang Allah luaskan. Atau dia menyia-nyiakan hak. Mata memiliki hak, keluarga memiliki hak, hati memiliki hak, teman memiliki hak, orang tua memiliki hak. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hak-hak itu dengan nama ibadah, mengabaikan hak-hak keluarga dengan nama ibadah. Ini adalah hulu. Kemudian ad-din yazidu ad-din yuridu dawam la inqita. Agama itu menginginkan dari kita itu amalan yang berkelanjutan, menginginkan pada kita agar mengisi hidup kita dengan dengan ibadah, dengan suatu yang bermanfaat sampai kita mati. Bukan hari ini saja. Agama untuk berkelanjutan, bukan untuk hari ini atau hari besok. Perlu untuk berkelanjutan. Yang penting kita mengisi hidup kita dengan sesuatu yang baik. Tidak harus selalu sesuatu itu besar, tidak harus. Kita isi hidup-hidup kita, waktu-waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Itulah yang diinginkan oleh agama. Bukan sesuatu yang memberatkan, yang bertubi-tubi, memukul hati atau mental kita, sehingga kita merasa agama ini kenapa berat sekali. Itu tidak diinginkan oleh agama. Itu hulu. Itu menjadikan kita bosan, meninggalkan agama, benci terhadap agama. Itu keburukan, bukan kebaikan. Dan di antara faedahnya yaitu larangan untuk terburu-buru mencapai kesempurnaan. Harus ada tahapannya. Jangan kita melihat kisah-kisah salaf yang mereka berada di puncak ibadah, kemudian langsung menirunya tanpa melihat proses. Siapapun yang membaca kisah-kisah salaf berusaha untuk meniru seperti mereka tanpa melihat prosesnya, maka dia telah sesat. Dia salah jalan. Maka lihatlah dari mana mereka mengawalinya, kemudian bagaimana sampai ke derajat mereka. Sebagaimana banyak orang yang melihat kesuksesan seseorang ketika sukses saja, gak peduli dengan proses yang dia jalani. Ketika dia mengusahakan kesuksesan itu ternyata gak sukses. Kenapa kok gak seperti fulan yang sukses? Akhirnya dia merasa berat, kemudian meninggalkannya. Dia tidak melihat prosesnya yang panjang, prosesnya yang perlu tahapan. Maka pahamilah hadis ini, dan tentu saja hadis ini juga memberikan faedah yang berkaitan dengan iman, yaitu
bantahan terhadap khawarij yang berlebihan dalam agama, yang membangun agama itu di atas rasa takut pada Allah, padahal seharusnya dibangun di atas rasa cinta pada Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.